Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera Allah angkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran tematik. Kita buka bukunya ya. Buku tematiknya tema 3 halaman 37. Buka buku tematiknya halaman 37. Pembelajaran 6. Nah, di sini ada kalimat ajakan nih. Ayo bermain peran. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada gambar Beni, Ibu Beni, dan Ayah Beni. Mereka sedang melakukan kegiatan sarapan pagi. Ya. Nah, di sini ada percakapannya nih. Ayah Beni, Bu, tolong ambilkan piring ya, Bu. Kemudian Ibu Beni menjawab, baik, Pak. Beni mau makan apa? Kata Beni, hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telur ya, kata Beni. Nah, di sini adalah salah satu contoh percakapan yang mengandung unsur ungkapan permintaan tolong. Contohnya ayah. Ayah meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan piring. Beni juga mengungkapkan kalimat permintaan tolong kepada ibu agar diambilkan nasi dan telurnya. Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan tolong ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya di pembelajaran yang kemarin. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan bermain peran bersama temanmu atau orang tuamu ya jika di rumah. Sampaikan ungkapan permintaan tolong. Nah, baik seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di sini ada ibu, ayah, dan Beni yang sedang menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, di sini bisa kalian lingkari ya di bukunya. Bu, tolong ambilkan piring ya, Bu. Nah, yang ayah berkata, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan tolong ya. Bu, tolong ambilkan. Nah, berarti di situ ada salah satu permintaan tolong, kalimat permintaan tolong, bahwa ayah meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan piring. Begitupun Beni. Beni meminta tolong kepada ibu agar diambilkan nasi dan telurnya. Baik, paham ya sampai sini? Iya, mungkin kalian sering ya meminta tolong sama orang tua kalian atau kakak kalian, pernah ya? Iya, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan tolong. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan di halaman 38. Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Ibu ulangi lagi. Sikap tolong-menolong adalah salah satu contoh perbuatan sesuai Pancasila. Nah, meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Kau masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai Pancasila. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, di sini kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Nah, berarti ketika kalian sudah melakukan kegiatan tolong-menolong atau sikap tolong-menolong, berarti kalian sudah melakukan perbuatan sesuai dengan yang ada di Pancasila. Nah, ya.
Kemudian meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Nah, kalau kalian meminta tolong harus dengan kalimat yang santun, harus dengan kalimat yang sopan. Misalkan, "Bu, tolong ambilkan saya telur dan nasinya ya," misalkan seperti Beni tadi. Nah, itu harus dengan kata-kata santun, lembut, sopan. Jangan, "Bu, tolong ambilkan nasi dan telur ya." Nggak boleh seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nadanya salah, kita meminta tolongnya dengan kalimat keras, itu namanya bukan minta tolong. Ya, meminta tolongnya secara maksa berarti kalau seperti itu. Jadi, harus meminta tolong dengan kalimat yang santun. Nah, jika kita berperilaku sikap santun, itu juga salah satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Ya, paham ya anak-anak ya? Kemudian kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai Pancasila ya dengan orang tuamu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 39. Ayo berlatih. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Nah, ketika pagi hari ibu sedang menyiapkan sarapan pagi, kemudian kalian membantu ibu, itu adalah salah satu contoh perbuatan terpuji. Nah, sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Contohnya, kalian belajar menghitung peralatan makan yang ada di dapur. Nah, ini salah satu contohnya nih. Ada gambar sendok, garpu, piring, dan gelas. Kalian bisa bantu ibu sambil belajar berhitung. Tapi belajar berhitung ya, bukan malah mengacak-ngacak ibu yang sedang menyiapkan sarapan atau ibu yang sedang memasak. Oke, kita hitung sama-sama dulu yuk nih, gambar sendoknya ada berapa? Nah, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, baik. Ada 18 sendok. Kemudian kalian tulis ya lambang bilangan 18 di dalam kotak yang sudah tersedia. Kemudian hitung lagi nih, garpunya ada berapa? Piringnya ada berapa? Gelasnya ada berapa? Kemudian lanjutkan juga di halaman 40. Nah, di halaman 40 juga banyak nih, ada mangkok, ada cangkir, ada gelas, ada teko, dan ada sendok juga ya. Silahkan kalian hitung jumlahnya ada berapa. Kemudian tuliskan lambang bilangannya di dalam kotak. Oke, sekian dulu ya untuk pembelajaran tematik jam pertama. Ibu akhiri dengan kata alhamdulillahirrabbilalamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.